Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanadia Riani Putri dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari tugas sesi 14 komunikasi organisasi. Yang pertama, menganalisis gaya kepemimpinan dan faktor penyebab karyawan merasa tidak termotivasi. Dengan kepemimpinan Bapak A yang otoriter, dapat menciptakan ketegangan dan merasa terbatasnya kebebasan karyawan. Gaya ini cenderung mengarah pada pengambilan keputusan yang terpusat, di mana karyawan merasa kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Ketika karyawan merasa kerja keras mereka tidak diakui atau tidak dihargai, ini dapat menyebabkan penurunan motivasi dan loyalitas. Karyawan yang tidak merasa memiliki kebebasan untuk menyampaikan ide dapat merasa kurang dihargai dan terhambat dalam pengembangan potensi mereka. Faktor penyebab karyawan merasa tidak termotivasi, tidak adanya pengakuan atas pencapaian dan kontribusi karyawan dapat menyebabkan mereka merasa terabaikan. Tanpa umpan balik yang membangun, karyawan juga merasa tidak tahu apakah mereka bekerja dengan benar atau mungkin hilang arah. Juga gaya otoriter yang mengurangi kesempatan bagi karyawan untuk menunjukkan kreativitas mereka, yang bisa merusak rasa kepemilikan terhadap pekerjaan mereka. Gaya kepemimpinan yang terfokus pada perintah tanpa memberikan kesempatan berkomunikasi dua arah dapat menciptakan ketidakjelasan dan ketidaknyamanan bagi karyawan. Yang kedua, desain program pelatihan kepemimpinan baru. Tujuan program pelatihan ini dirancang untuk membantu Bapak A beralih dari gaya kepemimpinan otoriter menuju gaya kepemimpinan yang lebih inklusif dan mendukung perkembangan karyawan. Berikut adalah prinsip-prinsip kepemimpinan modern yang akan diajarkan. Yang pertama, kepemimpinan transformasional. Yang kedua, kepemimpinan kolaboratif. Yang ketiga, feedback positif dan konstruktif. Yang keempat, memberdayakan karyawan. Yang kelima, kepemimpinan berdasarkan empati. Yang ketiga adalah proses implementasi program pelatihan. Langkah-langkah implementasi. Yang pertama, persiapan dan perencanaan. Sebelum pelatihan dimulai, lakukan diskusi dengan tim HR dan manajemen senior untuk memahami kebutuhan spesifik dan menciptakan kesepakatan tentang tujuan program. Lalu identifikasi area spesifik dalam gaya kepemimpinan Bapak A yang perlu diperbaiki berdasarkan hasil survei dan analisis awal. Yang kedua, pelaksanaan pelatihan. Berikan pelatihan secara pribadi kepada Bapak A untuk mengembangkan keterampilan dan mindset baru yang lebih mendukung. Selanjutnya, adakan pelatihan untuk manajer senior dan tim HR agar mereka dapat mendukung perubahan yang dilakukan Bapak A di seluruh organisasi. Juga melibatkan karyawan melalui workshop interaktif tentang pentingnya komunikasi terbuka dan kolaborasi. Yang ketiga, pendampingan pasca pelatihan. Sediakan sesi coaching bagi Bapak A setelah pelatihan untuk mendalami bagaimana pengaplikasian prinsip-prinsip baru dalam keseharian. Dan juga HR perlu melakukan pemantauan terhadap perubahan gaya kepemimpinan Bapak A dan memastikan bahwa prinsip-prinsip baru mulai diterapkan di tempat kerja. Evaluasi efektivitas program pelaksanaan. Metode evaluasi. Yang pertama, survei kepuasan karyawan. Lakukan survei pasca pelatihan untuk mengukur persepsi karyawan tentang perubahan gaya kepemimpinan Bapak A dan apakah mereka merasa lebih termotivasi dan dihargai. Yang kedua, indikator kinerja karyawan. Menganalisis perubahan tingkat kepuasan dan loyalitas karyawan melalui survei, atau juga mengukur peningkatan produktivitas dan inovasi setelah program dilaksanakan. Jika ada peningkatan jumlah ide atau inisiatif yang diajukan oleh karyawan, ini bisa menjadi indikator positif. Yang ketiga, umpan balik 360 derajat. Mengumpulkan umpan balik dari karyawan, rekan sejawat, dan atasan untuk menilai sejauh mana perubahan gaya kepemimpinan Bapak A terlihat dalam interaksi sehari-hari dan dampaknya terlihat terhadap tim. Yang keempat,
observasi langsung, HR dan manajemen senior dapat mengamati interaksi langsung antara Bapak A dan karyawan di tempat kerja untuk menilai seberapa efektif perubahan tersebut dalam tindakan nyata. Yang kelima, retensi karyawan. Salah satu indikator utama keberhasilan perubahan adalah peningkatan tingkat retensi karyawan. Jika karyawan merasa lebih dihargai dan diberdayakan, mereka akan cenderung betah dan lama di perusahaan. Kesimpulannya, program pelatihan ini bertujuan untuk mengubah gaya kepemimpinan Bapak A menjadi lebih inklusif, kolaboratif, dan memberdayakan karyawan. Melalui pendekatan ini, perusahaan dapat meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih inovatif dan produktif. Evaluasi yang dilakukan secara berkala akan memastikan bahwa program ini memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.